Ya, klasifikasi makhluk hidup di materi yang pertama, di bab pertama. Oke, sebelum kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup, kita akan bahas dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, waktu di kelas 6 pernah belajar nih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada ciri khusus, ada ciri umum. Nah, yang kita maksud di sini adalah ciri umum. Jadi semua makhluk hidup memiliki ciri yang sama. Oke, bisa bantu saya? Kira-kira cirinya apa aja ya? Makhluk hidup itu punya ciri apa aja sih? Yang pertama apa? Memiliki ciri-ciri khusus. Yang kita semua miliki, Afrizal. Kalau ciri khusus kan nggak semuanya punya. Contohnya cicak memiliki sistem perekat pada kakinya. Manusia nggak punya. Jadi manusia nggak bisa ngerayap di dinding atau di atap. Jadi kalau bisa jadi maling banyak. Repot itu. YouTuber aja jadinya. Ah, YouTuber. Apa? Ada yang bisa bantu ya? Ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas, Kak. Bernapas. Betul. Ya. Ciri makhluk hidup itu dia bernapas ya. Yang pertama. Terus yang kedua apa? Makan. Makan. Kenapa Nopi lapar? Ngomong makannya lemes banget. Oke. Oke, makan ya. Atau kita sebutnya namanya Jalan, memerlukan minum, berjalan. Ada orang yang nggak bisa jalan tuh. tidur. Oh, tidur. Memerlukan matahari. Memerlukan matahari. Semuanya butuh matahari ya. Memerlukan Tapi ada nggak sih yang nggak memerlukan matahari? Ada loh makhluk hidup yang memang tidak suka cahaya gitu. Malah pertumbuhannya Kelelawar. ya. Hah? Kelawar. Oke. Ciri dari makhluk hidup ya yang pertama ada bernapas, yang kedua makan, yang ketiga tadi jalan. Tapi ada orang yang juga nggak bisa berjalan. Tapi maksud dari berjalan di situ adalah bergerak ya. Tapi kalau zaman sekarang sih banyak orang yang nggak mau bergerak ya, mager, males gerak. Hati-hati ya kalau kalian sudah mulai mager ya, mungkin itu ciri-ciri kalian sudah tidak menjadi makhluk hidup lagi. Mas hati-hati. Saya sering Kak, gimana dong? Aduh, tanda-tanda berarti. Nah, kalau tanda-tanda ya maafin saya ya. Aduh, amit-amit lah. Amit-amit. Oke, apa lagi kira-kira? Kalian sebagai makhluk hidup tuh ngapain? Mager kak? Oke lah, males gerak. Jangan-jangan lama-lama berubah jadi tumbuhan kali. Tumbuhan kan geraknya pasif ya. Oke, apa lagi? memerlukan air. Ini tadi sudah makan itu artinya dia memerlukan nutrisi ya, nutrisi itu makanan dan air. Oke, itu sudah termasuk. Apa lagi? Ayo, waktu di kelas 6 saya udah pernah Tidur. ajar. Hah? Tidur. Apa namanya? Tumbuhan tidur nggak sih? Tumbuhan tidur nggak sih? Matanya merem nggak sih? Jadi makhluk hidup di sini termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan gitu. Jadi ketiga-tiganya melakukan hal yang sama. Oke, manusia bernapas, iya. Hewan bernapas, iya. Tumbuhan bernapas, iya. Prosesnya namanya respirasi ya untuk kita semua. Cuman yang tumbuhan lakukan itu berbeda. Dia menghirup atau menyerap CO2, mengeluarkan oksigen. Kalau kita menghirup oksigen atau menyerap oksigen, mengeluarkan CO2 gitu, kebalikannya.
Jadi kalau dilanjutkan di dalam simbiosis disebut namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oke, apalagi? Tumbuh. Tumbuh, aduh betul. Kita semua tumbuh. Nah, pasangannya tumbuh itu satu paket biasanya. Tumbuh dan berkembang. Kak, berkembang berarti ada bunganya, bukan ya? Kembang itu artinya mengembang. Mengembang itu dalam arti kata sel-selnya itu berproduksi atau meregenerasi kembali sehingga menghasilkan sel-sel yang lebih dewasa, sel-sel yang lebih matang gitu. Ya, tumbuh dan berkembang ini dua hal yang berbeda. Siapa itu yang nyoret-nyoret? Ayo, siapa yang nyoret-nyoret ngaku itu? Oke, selanjutnya apa lagi? Sama gue cuma Apa lagi? Udah 4. Sekarang yang kelima, apa yang kelima? mati. Hah? Apaan? Mati. Bukan, ini kan makhluk hidup, bukan makhluk mati. Jadi mati tidak diperhitungkan. Kalau kita sudah mati, berarti kita sama yang lain. Sama kayak kursi, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa tumbuh dan berkembang. Ketika kita masih hidup, maka dikatakan makhluk hidup. Kenapa kita dikatakan makhluk hidup? Karena kita bernafas, karena kita memerlukan nutrisi, karena kita bergerak, karena kita tumbuh dan berkembang. Terus karena kita berkembang biak. Oke, makhluk hidup berkembang biak, Kak? Iya. Iya. Kalau kursi berkembang biak nggak? Enggak. Enggak. Handphone berkembang biak nggak? Tidak. Enggak. Upgrade. Oh, upgrade. Bukan itu. Upgrade mah meningkatkan. Jadi kayak misalnya kamu hidup, maka butuh sekolah, butuh belajar untuk meningkatkan kemampuan, skill, pengetahuan gitu loh. itu berbeda. Nah, kalau handphone itu tidak berkembang biak. Kalau berkembang biak enak ya, kamu beli 2 handphone, terus dikawinin, handphonenya jadi banyak ya. Gitu. Terus jadi buka buka PGC baru. Ini siapa yang nyoret-nyoret ya? Hapus itu coretannya. Ada coretan biru di atas. Ayo, nggak boleh nyoret-nyoret. Jangan nyoret-nyoret ya, selain saya. Oke, tolong dihapus. Kalau kalian ada yang kesulitan, nanti boleh ditandain, tapi jangan dicor-coret papannya. Oke ya. Baru kelas ini nih yang nyoret-nyoret papan tulis saya. Aduh. Sentil nanti. Oke ya. Dihapus ya. Oke, itu udah bernapas, memerlukan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya ada namanya peka terhadap apa? Rangsangan. Nah, ini dia peka terhadap rangsangan. Jadi misalnya kalau kita ngelihat jalan, tahu-tahu ada orang nyenter ke muka kita gitu pakai lampu sorot, otomatis kita akan langsung menutup mata gitu ya karena terlalu silau. Nah, itu artinya peka terhadap rangsangan. Rangsangannya berupa cahaya. Misalnya lagi kamu kejepit pintu, apa yang dilakuin? Pasti
narik tangannya, kan gitu ya. Jadi refleks. Nah, itu yang disebut sebagai peka terhadap rangsangan. Rangsangannya berupa tekanan. Misalnya kena api, nah itu pasti juga akan merasakan sakit dan refleks langsung untuk menjauhi sumber apinya. Itu disebut sebagai peka terhadap rangsangan. Gitu. Kalau tumbuhan juga ada peka terhadap rangsangan. Contohnya putri malu. Tahu putri malu ya? Tahu. Nah, ya putri malu kalau kita sentuh jadinya apa? Mengatup kan? Menutup. Nah, gitu mengatupkan daunnya. Nah, itu disebut sebagai peka terhadap rangsangan. Rangsangannya berupa sentuhan. Nanti untuk peka terhadap rangsangan dipelajari lebih detail di kelas 8 ya. Oke, selanjutnya habis peka terhadap rangsangan lagi namanya adaptasi. Oke. Ya, setiap makhluk hidup pasti bisa beradaptasi. Contohnya kalian masuk di kelas saya, itu pasti beradaptasi dengan saya, dengan teman-teman, dan lain-lain. Nah, itu namanya kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Jadi seperti itu. Seperti sekarang kalian masuk di kelas 7, di kelas yang baru, di sekolahan, mungkin ketemu teman-temannya baru, mungkin ada juga ketemu teman yang lama, juga ada. Nah, itu semuanya proses penyesuaian diri. Nah, jika lama-lama sudah terbiasa, itu berarti proses adaptasinya sudah mulai berkurang. Seperti itu ya. Terus ada lagi namanya ekskresi. Ekskresi itu adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap hari kita pasti melakukan ekskresi. Karena tubuh kita melakukan proses metabolisme. Ekskresi itu harus dibuang ya, tidak boleh dimasukkan lagi kembali ke dalam tubuh karena itu adalah racun sisa dari metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Apabila tidak dikeluarkan, maka itu akan menghasilkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Oke, contohnya kita setiap hari bernafas, mengembuskan CO2 untuk keluar dari tubuh kita. Apakah CO2 itu dibutuhkan bagi tubuh? Tidak. Ya, jadi itu dikeluarkan. Contoh ekspresi lainnya adalah urin, air kencing. Nah, setiap hari kita pasti mengeluarkan air kencing. Siapa yang setiap hari nggak kencing? Nggak mungkin ya. Pasti semuanya pasti kencing. Ada kak, saya 2 hari nggak kencing. Wah, itu hati-hati. Ya, itu biasanya tidak mungkin. Nah, gitu. Tapi ada juga yang apa namanya terapi urin, jadi terapi air kencing. Jadi air kencing itu dibuat jadi obat atau untuk kesehatan, jadi diminum gitu. Wah, itu kalau secara logika kalau saya sih saya nggak percaya kayak gitu ya, karena zat yang harus dibuang itu tidak baik jika dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Nah, tapi kalau kalian Google gitu ya, terus nanti ketik terapi urin, nah itu ada tuh yang nanti urinnya itu diminum gitu, diminum lagi. Jadi setiap buang air kecil, habis bangun tidur, pertama kali kan pasti kebelet mau pipis, gitu. Nah itu ditampung terus diminum. Ya, ada yang seperti itu terapi urin. Ya itu tergantung orang yang percaya atau enggak sih. Kalau saya termasuk yang tidak percaya, karena kalau secara biologis itu harusnya dibuang, tidak dimasukkan ke dalam tubuh kembali. Oke, terus selain urin juga ada keringat. Nah, keringat itu juga termasuk dalam ekskresi, ya. Kita menghasilkan keringat fungsinya untuk menstabilkan kadar air dalam tubuh, ya. Jadi kadar air dalam tubuh itu diseimbangkan dengan cara dikeluarkan lewat urin atau dengan cara keringat. Maka kita harus berolahraga atau membuang urin dengan lancar. Nah, seperti itu supaya ginjalnya tetap sehat. Oke, terus selanjutnya ekspresi yang berikutnya adalah pengeluaran namanya getah empedu ya, atau yang kita sebut namanya zat empedu itu bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin itu adalah hasil dari perombakan sel darah merah di hati. Jadi sel darah merah itu dirombak kalau sudah tua, itu dirombak, menghasilkan hemoglobin kembali dan sisanya namanya bilirubin dan biliverdin. Nanti akan dipelajari lagi di kelas 8 tentang sistem peredaran darah. Dan kelas 9 juga ada
ekspresi itu sendiri, ya sistem ekspresi. Jadi nanti kalian belajar lebih lanjut bahwa di situ bilirubin dan biliverdin ini nanti akan dioksidasi dan menghasilkan zat berwarna kuning. Nah, zat berwarna kuning itu yang nanti akan dialirkan menuju kepada urin. Jadi urin itu nanti akan dikasih zat warna, warnanya warna kuning. Itulah alasan kenapa pipis kita itu warnanya warna kuning gitu. Kak, warnanya kok ada yang pekat, ada yang encer gitu. Nah, itu tergantung dari kandungan yang kamu minum gitu ya. Kalau kamu kurang minum jadinya warnanya lebih pekat. Tapi kalau kamu sering minum warnanya lebih encer. Nah, gitu. Selain itu warna kuning juga dimasukin ke feses. Ya, jadi kalau kamu lagi gitu, nah, warna yang baik itu warna kuning, warna yang sehat. Kalau semakin tua berarti itu artinya kelamaan di dalam tubuh, gitu ya. Jadi itu alasan kenapa warna feses kita dan urin kita warnanya kuning karena hasil dari bilirubin dan biliverdin yang dirombak di hati. Gitu. Nah, itu namanya ekskresi. Ada lagi namanya sekresi. Kalau ekskresi itu zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi kalau sekresi itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dikeluarkan karena dibutuhkan oleh tubuh ya. Contohnya ada hormon, ada apa namanya air mata. Jadi air mata itu dibutuhkan ya. Jadi kan kadang kita ngeluarin air mata meskipun tidak nangis kan gitu ya. Nah, itu disebabkan karena mata kita kering, jadi butuh pelumas lah ya untuk apa namanya supaya lembab mata kita, supaya tidak kering dan tidak mudah rusak jika kemasukan debu. Nah, itu contohnya ekskresi dan masih ada lagi ya beberapa. Ini kan sudah ada berapa nih? 8 ya. Nah, itu nanti akan ditambahin lagi ya, ada namanya satu lagi nanti aja deh. Oke, 8 dulu aja kalau di SMP. Oke ya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Oke, kita akan bahas. Yang pertama adalah bernafas. Oke. Nafas itu adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Itu namanya bernafas. Kadang disebut sebagai respirasi. Respirasi ini lebih kompleks lagi daripada bernafas. Ya, namanya sih mirip lah. Ya, lebih kompleks lagi ya. Respirasi itu fungsinya buat apa sih, Kak? Untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Nah, apa sih fungsi oksigen? Nah, kenapa yang kita hirup itu oksigen? Kenapa enggak CO2 aja? Atau kenapa enggak nitrogen sih gitu ya? Kan kalau di pom bensin kan banyak nitrogen ya. Nah, kenapa kita enggak ngirup nitrogen aja gitu? Atau kenapa kita enggak menghirup kentut sih gitu? Kenapa harus oksigen yang kita hirup? Ya, kentut itu ada ini ya, apa? Rumus kimianya ya H2S. Jadi namanya hidrogen sulfida, itu nama dari kentut namanya. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa harus oksigen? Kenapa bukan nitrogen atau H2S? Nah, gitu. Jadi kalau nanti di selanjutnya kalau ada yang kentut bilang aja, wah, ini siapa yang ngeluarin H2S nih? Nah, gitu ya, hidrogen sulfida. Biar kelihatan keren dikit ya. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa dia harus oksigen? Kenapa bukan yang lain? Nah, ternyata ada tujuannya. Oksigen ini digunakan untuk pembakaran makanan. Jadi, makanan itu harus dibakar. Menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Nah, ini energi ini yang kita butuhin untuk nanti beraktivitas. Oke ya. Jadi oksigen digunakan untuk pembakaran makanan, menghasilkan energi. Kalau nggak ada oksigen, maka makanan yang kita makan ini tidak akan berubah menjadi energi, sehingga kita tidak bisa beraktivitas. Tuh. Kecuali kalau yang tadi mager gitu ya, kecuali itu. Emang
Kita punya energi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu artinya mendustai nikmat namanya. Tapi Kak, mager juga nikmat. Iya deh. Nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi oksigen itu digunakan untuk pembakaran makanan. Kak, kalau CO2 bisa nggak buat bakar makanan? Nggak bisa ya. Jadi CO2 itu adalah sisa pembakaran. Jadi ini makanan dibakar menghasilkan energi. Sisanya adalah CO2 dan H2O. Nah, jadi dibuang. Ini yang harus dibuang. Tidak diperlukan oleh tubuh karena dia tidak berfungsi apa-apa bagi tubuh. H2O itu uap air, yaitu sisanya yang kita nggak bisa tangkap kembali kalau airnya itu harus kita masukkan kembali ke dalam tubuh dalam bentuk cairan, tidak dalam bentuk uap. Ya, karena ini H2O di sini dalam bentuk uap air. Nah, itu dia. Ya. Nah, oksigen ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari memang berfungsi sebagai pembakaran. Berfungsi sebagai pembakaran. Contohnya, kamu punya lilin. Ya, kamu punya lilin. Ini bisa dihidupkan dengan cara apa? Dengan cara dinyalain apinya, tapi dengan syarat di sekelilingnya terdapat oksigen. Nah gitu, misalnya ini adalah lilin yang kamu nyalakan, gitu. Selama ada oksigen di sekelilingnya, maka lilin ini akan tetap menyala. Tapi kalau misalnya kita hilangkan oksigennya, otomatis lilin ini akan mati. Nah gitu. Nah, itu alasannya kenapa kalau kita mau mematikan lilin, itu ditiup. Ya, ditiup. Apa yang kita tiup yaitu CO2. Sehingga oksigennya ini akan tersingkir karena adanya CO2. Nah, dengan tersingkirnya oksigen, otomatis tidak terjadi pembakaran. Sehingga mengakibatkan lilinnya menjadi padam. Jadi ya, itu alasannya. Jadi kalian harus tahu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi nanti kalau di tingkat lanjut, udah harus tahu nih, kenapa kita bernapas menggunakan atau memerlukan oksigen saja, tidak pakai yang lain. Karena hanya oksigen yang digunakan sebagai pembakaran makanan. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, yaitu memerlukan makanan dan minuman. Makanan apa aja yang kita butuhkan? Oke, yang pertama ada namanya karbohidrat. Oke, di SD kita pernah belajar bahwa karbohidrat itu digunakan sebagai sumber energi utama. Ya, sumber energi utama. Lalu yang kedua ada namanya lemak. Nah, lemak ini disebut sebagai sumber energi cadangan. Lalu yang ketiga ada namanya protein. Protein fungsinya untuk apa? Memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi dia memperbaiki sel-sel yang rusak. Oke, selanjutnya ada vitamin. Apa fungsi dari vitamin? Untuk memperlancar proses metabolisme. Dibantu dengan namanya mineral. Lalu yang terakhir ada namanya air. Oke ya, jadi memerlukan makanan dan minuman. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya bergerak. Nah, bergerak ini ada dua jenis namanya gerak. Jadi gerak itu terbagi menjadi dua, ada namanya aktif, ada namanya pasif. Nah, gerakan aktif itu adalah berpindah tempat. Jadi gerakan berpindah tempat itu disebut namanya aktif. Oke, 10 menit lagi kita selesai ya. Nah, kalau nanti udah selesai berarti ketemu lagi minggu depan ya. Oke, nanti sebelum selesai saya kasih tahu. Kenapa? Kenapa masuk, Kak? Oh, udah. Berarti udah selesai. Udah 3 kali ya. Udah selesai. Oke, berarti ini terakhir ya. Oke. Minggu depan masuk ke Ya, nanti kita bahas dulu ya. Nanti kita bahas sebelum selesai, nanti kita bahas buat jadwal minggu depan. Oke? Nah, ya, nanti terakhir. Oke.
Baik, Kak. Oke. Lah, Safira kok baru masuk? Oke, gerakan berpindah tempat itu seperti manusia dan hewan ya. Jadi berpindah tempat bisa kemana-mana. Kalau pasif ini untuk tumbuhan. Jadi tidak dapat berpindah tempat. Hanya dapat membengkokkan atau memperpanjang bagian tubuhnya aja. Seperti bagian yang di bawah ini. Jadi dia batangnya diperpanjang. Nah seperti itu. Itu namanya bergerak. Ah, Safira baru masuk. Udah mau habis baru masuk ini. Oke, selanjutnya tumbuh dan berkembang. Oke, tumbuh dan berkembang ini dua hal yang berbeda ya. Kalau tumbuh itu nanti dipelajari di kelas 8, artinya ini bertambah volumenya. Jadi bertambah volume. Volume itu ukuran tubuh kita ya. Ukuran tubuh. Jadi kalau dulu kamu pakai baju ukurannya 6, sekarang nggak muat kalau ukurannya 6 gitu ya. Pakai bajunya XL, nah kayak gitu. Kalau berkembang, ini proses menuju kedewasaan. Ya. Jadi kalau dulu habis mandi, waktu kalau masih kecil, keluar dari kamar mandi telanjang ya oke-oke aja, nggak ada malunya. Tapi kalau sekarang pasti malu kalau telanjang. Nah, seperti itu ya. Itu namanya berkembang proses menuju dewasa. Kalau proses menuju dewasa biasanya cewek yang lebih dulu ya, masa pubertasnya. Biasanya kalau cewek tuh di usia-usia sekarang itu udah males keluar rumah gitu ya, karena takut item gitu. Sayang kalau udah pakai skincare, jadi takut apa namanya rusak dan segala macam. Kalau cowok itu masih aja main layangan dan lain-lain. Gitu. Jadi proses kedewasaannya itu berbeda. Gitu ya. Nah, misalnya kalau cewek udah mulai kenal lawan jenis, kalau cowok biasanya masih ya cuek aja, masih main gundu dan segala macam. Nah, gitu. Itu namanya proses menuju kedewasaan. Selain itu juga ada anak yang memang sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Kalau belajar ya belajar, kalau main ya main. Jadi bisa mengelola waktunya, memanage waktunya dengan baik. Ya, itu proses menuju kedewasaan. Itu namanya berkembang. Ya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya tumbuh dan berkembang. Oke, untuk perbedaannya nanti kalau di kelas 8 ya, kita akan lebih detail lagi. Terus selanjutnya ada berkembang biak. Nah, berkembang biak kalau dulu juga tahu ya, ada namanya berkembang biak secara generatif. Ada lagi namanya secara vegetatif. Nah, generatif ini artinya secara kawin. Nah, kalau generatif berarti secara tak kawin. Oke, gitu ya. Jadi biasanya dibantu kalau tak kawin, ya dibantu oleh manusia bisa, atau dia tumbuh sendiri yang vegetatif alami, vegetatif buatan biasanya dibantu oleh manusia. Contohnya stek, terus ada cangkok gitu ya, merunduk dan lain-lain. Oke, itu berkembang biak. Nah, apa fungsinya berkembang biak? Berkembang biak fungsinya untuk mempertahankan keturunannya gitu ya. Jadi atau melestarikan populasinya. Jadi supaya tidak punah, maka dia harus berkembang biak. Terus selanjutnya peka terhadap rangsang yang tadi kita bahas. Jadi manusia misalnya matanya ini peka terhadap cahaya. Jadi kalau kena cahaya terlalu banyak intensitasnya, maka dia akan terasa silau. Terus selanjutnya ini ada putri malu, kalau disentuh jadinya mengatup. Ya. Dan masih banyak lagi untuk peka terhadap rangsangan ya. Biasanya yang paling banyak dibahas peka terhadap rangsang itu adalah tumbuhan. Karena tumbuhan tidak bergerak secara aktif, jadi dia bergerak secara pasif untuk menanggapi rangsangan dari sekelilingnya, baik dari air, zat kimia seperti pupuk, terus ada cahaya juga iya gitu dan lain-lain. Oke, terus selanjutnya mengeluarkan zat sisa atau yang kita sebut tadi namanya ekskresi. Oke, ini macam-macam ya alat untuk ekskresi di dalam tubuh kita itu ada namanya ginjal. Ini akan menghasilkan namanya urin. Ada namanya paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Kalau hati ini mengeluarkan kelenjar empedu tadi ya, atau yang kita sebut namanya bilirubin. Terus ada lagi kulit mengeluarkan namanya
ringan. Nah, gitu. Oke ya, itu ekspresi. Nanti di kelas 9 akan lebih dipelajari lebih detail. Terus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, contohnya adalah kaktus ya. Jadi kaktus ini menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, seperti itu ya. Contohnya kayak dulu kita pernah belajar, yaitu namanya menggunakan daun yang berbentuk duri ya. Daun berbentuk duri. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, gitu. Terus batangnya juga berlapis lilin gitu ya untuk menyimpan cadangan air. Oke. Terus selanjutnya, oh ini udah selesai. Oke. Minggu depan kita bahas tentang apa namanya klasifikasi makhluk hidup lebih detail ya. Oke. Nah, sekarang kita